Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengaruh Industri Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi, yang beranggotakan Anissa Yogi Febianti, Athena Purnamasari, dan Afia Aulia Anggraini. Slide pertama akan dibacakan oleh Anissa Yogi Febianti. Pengertian kelapa sawit. Kelapa sawit adalah tumbuhan industri atau perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Pohon kelapa sawit terdiri dari dua spesies yaitu Elaeis guineensis dan Elaeis oleifera yang digunakan untuk pertanian komersil dalam pengeluaran minyak kelapa sawit. Dampak perkebunan kelapa sawit terhadap perekonomian. Dampak perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan pendapatan pertanian yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Menurut Taryono, pemerintahan daerah diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis komoditi unggulan daerah. Sesuai pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka dari itu, pemerintahan berusaha memanfaatkan sumber tenaga, sumber alam, dan teknologi untuk pertumbuhan pembangunan ekonomi Indonesia. Pemerintah di samping meningkatkan di sektor pertanian dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakkan industri, baik industri kecil, industri menengah, dan industri besar untuk menciptakan lapangan kerja baik sektor formal dan informal. Pembangunan sekarang ini yang sedang dilaksanakan oleh pemerintahan bukan semata-mata berorientasi pada pembangunan fisik saja, melainkan lebih jauh dimaksud untuk membangun manusia seutuhnya lahir dan batin menuju peningkatan hidup rakyat Indonesia dan yang adil dan makmur. Sektor perkebunan. Keberadaan sektor perkebunan merupakan jenis utama usaha jangka panjang untuk merubah struktur ekonomi yang kokoh dan seimbang antara pertanian dan industri. Ini berarti keberadaan sektor perkebunan akan memperluas lapangan kerja, meratakan kesempatan usaha, mempertinggi kesempatan pemanfaatan sumber daya manusia, dan mempercepat lain pembangunan di kawasan perkebunan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Afia Aulia Anggraini. Keberadaan sektor perkebunan kelapa sawit adalah salah satu komoditi yang diharapkan mampu memberikan kontribusinya dalam perekonomian yang berasal dari subsektor perkebunan. Kelapa sawit merupakan komoditi penting dalam mendorong perekonomian Indonesia dan sebagai penghasilan devisa negara. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi yang memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Masuknya investor pada wilayah bisnis perkebunan sawit akan menjadi stimulus berdirinya pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal maupun pendatang. Berdirinya perusahaan perkebunan kelapa sawit berdampak terhadap perekonomian nasional maupun perekonomian masyarakat lokal. Pendapatan asli daerah akan meningkat, diperoleh dari pajak perusahaan dan pabrik. Perubahan ekonomi juga dirasakan dengan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi dan maraknya bisnis lainnya seperti perumahan. Keunggulan, saat ini Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia dan juga lahan paling luas yang dimungkinkan karena kecocokan dan ketersediaan lahan. Peningkatan produksi minyak sawit telah mendorong kenaikan ekspor ke berbagai negara. Minyak sawit telah menjadi pesaing dominan dari berbagai jenis minyak nabati lainnya. Keunggulan dari minyak sawit dibandingkan minyak nabati lainnya adalah harganya lebih murah dan efisiensi sumber daya yang lebih efisien dalam menghasilkan minyak. Jadi, industri minyak kelapa sawit memiliki keunggulan bersaing lebih tinggi dari jenis minyak nabati lainnya di pasar dunia. Hal tersebut telah menimbulkan berbagai tudingan negatif terhadap minyak sawit di mata konsumen dunia yang tidak lain adalah sebagai propaganda dalam tata niaga minyak nabati oleh sejumlah produsen minyak nabati lainnya. Industri kelapa sawit telah berkontribusi untuk
mengentaskan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja bagi sekitar 16 juta pekerja, sehingga industri sawit merupakan sektor strategis yang perlu dikawal oleh seluruh komponen masyarakat. Saat ini industri sawit mengalami tantangan dari luar negeri. Sebagai produsen minyak sawit utama yang menguasai 55% pangsa pasar dunia dan komoditas ini berkontribusi terhadap 3,5% pertumbuhan ekonomi nasional, maka pemerintah dan masyarakat wajib membela industri ini. Faktor yang mempengaruhi kontribusi perkebunan kelapa sawit. Cukup luasnya areal dan produksi kelapa sawit menunjukkan tingginya peran serta masyarakat untuk mengembangkan kelapa sawit, karena selain mudah dalam penanaman dan perawatan, serta menjanjikan pendapatan yang tinggi, kelapa sawit juga sangat diperlukan dalam berbagai industri, sehingga petani tidak khawatir terhadap pemasarannya. Adapun salah satu faktor yang mempengaruhi kontribusi perkebunan kelapa sawit adalah luas lahan. Dilihat dari luas lahan, jumlah pendapatan, dan kontribusi perkebunan kelapa sawit terhadap perekonomian dari sektor perkebunan, secara umum dapat disimpulkan bahwa perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah. Kontribusi tersebut akan semakin besar apabila luas wilayah pengembangan semakin besar. Demikian pula dengan tingkat produksinya. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Athena Purnamasari. Menurut Ambardi menyatakan bahwa pendapatan daerah merupakan faktor yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah. Semakin besar pendapatan daerah, semakin leluasa daerah tersebut melakukan kegiatan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Menurut Rifai, produktivitas juga dipengaruhi oleh pemeliharaan kelapa sawit. Lebih lanjut, Musidah menyatakan tingkat optimal pendapatan akan tercapai bila penggunaan faktor-faktor produksi telah efisien dan harga yang berlaku dapat menjamin keadaan tersebut. Sehingga produksi yang diperoleh mencerminkan tingkat efisiensi dari usaha taninya. Untuk meningkatkan keuntungan unit perkebunan kelapa sawit, maka ubah pokok yang perlu mendapatkan prioritas utama adalah dalam hal penggunaan faktor tetap, seperti perluasan areal tanaman, peningkatan umur rata-rata tanaman, perbesaran kapasitas olah pabrik, dan pemilihan lokasi yang tepat. Harga-harga dari faktor perubahan mempunyai pengaruh yang nyata terhadap tingkat keuntungan, tetapi bobotnya relatif kecil dibandingkan dengan pengaruh dari penggunaan perubah tetap di atas. Industri kelapa sawitan di Indonesia ini sedang dalam taraf rata-rata skala usaha dengan basil bertambah. Luas rata-rata dari perkebunan masih terlalu kecil dibandingkan dengan luas usaha pada tingkat biaya minimum. Perluasan unit perkebunan akan dapat menurunkan biaya rata-rata dan menaikkan keuntungan perkebunan. Aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit memberikan pengaruh eksternal yang bersifat positif atau bermanfaat bagi wilayah sekitarnya. Manfaat kegiatan perkebunan ini terhadap aspek ekonomi pedesaan antara lain yang pertama, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, dan yang ketiga, memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Selanjutnya, beberapa kegiatan yang secara langsung memberikan dampak terhadap komponen ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat sekitar. Yang pertama, kegiatan pembangunan sumber daya masyarakat desa. Yang kedua, pembangunan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, terutama sarana jalan darurat. Yang ketiga, penyerapan tenaga kerja lokal. Yang keempat, penyuluhan pertanian, kesehatan, dan pendidikan. Yang kelima, pembayaran kewajiban perusahaan terhadap negara atau yang disebut pajak-pajak dan biaya kompensasi lain. Kegiatan pengusahaan perkebunan kelapa sawit, baik perusahaan inti maupun plasmana, membutuhkan tenaga kerja langsung dan tenaga teknis perkebunan dalam pengelolaannya. Secara ideal, tenaga kerja direkrut dari masyarakat sekitar perkebunan, terutama untuk tenaga kerja teknis perkebunan yang diambil dari masyarakat desa sekitarnya. Kegiatan perkebunan kelapa sawit itu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Di samping itu, kegiatannya bersifat manual. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.